Stasiun Radio Auri PC2 Pelayan memiliki peran penting dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Melalui stasiun Radio Auri PC2 Pelayan ini, perintah tentang perjuangan bangsa Indonesia dapat disiarkan melalui Rakun, kemudian diteruskan ke Colombo dan New Delhi, selanjutnya disebarkan ke PBB di Washington. Perkembangan sejarah perjuangan Indonesia tidak dapat dilepaskan dari perjuangan para pejuang Indonesia. Radio Auri PC2 Pelayan ini memiliki peran penting dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Melalui stasiun Radio Auri itu, berita tentang perjuangan bangsa Indonesia dapat tersebar luas ke mancanegara. Tentu saja dampaknya sangat luas, sehingga dunia internasional mengetahui tentang pemerintah darurat Republik Indonesia PDRI. Bahkan tokoh perjuangan Mr. Syafruddin Prawiranegara pernah berkomentar, kalau tidak ada PHB Auri, maka pemerintah Republik Indonesia saat itu tidak ada artinya. Peranan Radio Auri dimulai saat para pejuang menguasai beberapa mobil transmitter yang terus-menerus mengikuti perjuangan. Tetapi, persiapan telah diadakan untuk meneruskan pemerintah Republik Indonesia di Sumatera TTK. Apapun yang terjadi dengan orang-orang pemerintah yang ada di Yogyakarta, perjuangan diteruskan TTK habis. Selesai pengiriman berita itu, stasiun Radio Auri di Terbantaman dihancurkan oleh Budiarjo guna melindungi para pejuang dari serbuan Belanda. Para pejuang itu kemudian pergi keluar kota untuk menghimpun kekuatan dan bergerilya melanjutkan perjuangan. Di Desa Dekso, Kulon Progo, tempat para pejabat militer berkumpul untuk melakukan koordinasi, didirikan Markas Besar Komando Jawa dikenal dengan sebutan MBKD, pimpinan Nasution. Sedangkan di Sumatera berdiri Markas Besar Komando Sumatera MBKS di bawah Pemerintahan Darurat Republik Indonesia PDRI, dipimpin Mr. Syafruddin Prawiranegara. Setelah bergabung dalam MBKD, Offiser Udara 3 Budiarjo yang masih menjabat sebagai kepala Perhubungan Auri berusaha meyakinkan pimpinan MBKD bahwa ia dapat melakukan hubungan komunikasi dengan Markas Besar Komando Sumatera dan Markas Komando lainnya. Pada waktu itu Auri masih memiliki sekitar 39 stasiun radio yang tersebar di berbagai tempat. Awal Januari tahun 1949 Budiarjo bersama anak buahnya, dibantu Basir Surya dan Sersan Udara Suroso, masing-masing komandan dan kepala bagian PHB lapangan terbang Gading, mendirikan sebuah stasiun radio rahasia di Desa Banaran, Kecamatan Pelayan. Radio pemancar yang digunakan adalah tipe Topel Corporation PC2. Peralatan stasiun radio Auri dengan charging PC2 diletakkan di dapur rumah milik seorang petani bernama Pawiro Setomo. Pembangkit listrik disembunyikan di tungku tanah dan ditutupi kayu bakar, sedangkan antenanya direntangkan pada 2 batang pohon kelapa, dipasang hanya ketika malam untuk melakukan siaran. Sedangkan pada pagi perlengkapan tersebut disembunyikan agar tidak diketahui. Belanda, kekompakan dan dukungan penduduk setempat turut membantu dalam melaksanakan tugas penyiaran dan merahasiakan keberadaan stasiun radio PC2, terutama keluarga istri, Pawiro Setomo dan kedua anaknya, yang selalu membantu para pejuang dalam melaksanakan tugas. Kegiatan yang dilakukan adalah melaksanakan pertukaran informasi tentang kegiatan-kegiatan para pejuang di Jawa maupun di Sumatera, serta menyiarkan keberhasilan perjuangan ke luar negeri. Salah satu prestasi stasiun PHB Auri PC2 Pelayan adalah keberhasilannya menyiarkan berita tentang serangan umum 1 Maret tahun 1949. Siaran berita itu dilaksanakan pada pukul 2 WIB, tanggal 2 Maret tahun 1949, ke seluruh jaringan radio Auri. Bahkan sampai ke PBB, berita tersebut dikirimkan oleh Sersan Basuki Harjo, seorang operator stasiun PHB Auri PC2 Pelayan, dan diterima oleh Sersan Udara Kusnadi, operator radio Bidar Alam keesokan harinya, 3 Maret tahun 1949. Berita tersebut dilaporkan oleh Offiser Udara 3 Dik Tamimi dan Unsur Said kepada Ketua PDRI Mr. Syafruddin Prawiranegara. Berita tersebut segera dikirim ke stasiun-stasiun radio NBM Tangs, ZZ Koto Tinggi, melalui radio NBM
Tans berita dikirim ke stasiun radio SMN di Rangon kemudian dilanjutkan ke New Delhi dan perwakilan TRI di PBB di New York, Amerika. Pejabat perwakilan TRI di PBB membeberkan berita itu di depan sidang Dewan Keamanan PBB pada tanggal 7 Maret tahun 1949, sehingga membuka mata dunia terhadap keberadaan perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Monumen Radio PHB OLD-IPC 2 Pelayan yang diresmikan pada 10 Juli tahun 1984 oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono IX, stasiun radio OLD-IPC 2 Pelayan Gunung Kidul memiliki peran penting dalam menyukseskan perang kemerdekaan.